kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Jangan lupa yang berpuasa Zulhijjah berdoa di siang ini karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Dan kemudian jangan lupa juga setelah kita nanti siap Mbak Arfa, Mbak Yeyen melakukan berbuka, jangan lupa berdoa ya. Doa yang sering aku sampaikan, Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, nama orang tuaku, ibu bapakku dari api neraka. Oke, siap Mbak Ibu Munirah ya, dan mbak-mbak lainnya. Kemarin puasa, hari ini nggak puasa karena ada ortu datang, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau puasa nggak terasa menangis batal nggak? Menangis tidak membatalkan, hanya saja jika menangis itu menelan air mata baru batal ya. Oke, kalau siap Mbak Eli, jazakumullah ya. Ustazah, sudah aku mulai ya teman-teman ya, aku mulai ya. Ustazah, sudah puasa Daud, bagaimana dengan puasa Zulhijjah? Lanjut aja puasa Zulhijjahnya nggak jadi masalah. Puasa Daudnya nggak jadi masalah ya. Karena puasa Daud itu udah oke banget. Ustazah, aku niat dari kemarin-kemarin tapi ternyata aku dapat tamu bulanan. Ya nggak bisa juga tamunya disuruh pulang, nggak apa-apa. Wanita haid dia boleh memaksimalkan dengan sekedar bersolawat, berzikir, kemudian berdoa, mengingat kekurangan diri ya. Menyambut tamu adalah sebuah kebaikan, gak usah khawatir ya. Oke, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya apa tadi? Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Salam kenal. Aku puasa tapi niat kodo. Apa harus niat Zulhijjah lagi? Kalau teman-teman puasanya puasa kodo, niatnya satu aja. Kodo aja, Zulhijjah aja ya. Ustazah, zikir di bulan Zulhijjah tidak ada zikir khusus, bebas aja. Ustazah, lagi haid baca Al-Quran dari handphone saja atau sekedar mengulang hafalan aja ya. Ustazah, kalau untuk kurban nitip ke saudara yang jauh dari rumah kita bisa. Tapi pastikan hewan kurbannya itu dipotong setelah kita melakukan sholat id di Idul Adha di tempat kita ya. Karena kurban yang dipotong sebelum kita sholat id namanya sedekah. Tapi kurban yang dipotong setelah kita melakukan sholat id namanya adalah kurban. Sholat tahajud jam 4 harus pakai tahiyat awal enggak? 4 rakaat. Kalau tahajud 4 rakaat, 2 aja lah Mbak. Qiyamul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat kata Rasulullah. Jadi, tapi pada faktanya Rasulullah pernah sholat tahajud langsung 4 rakaat sih. Nah, hanya saja tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Tapi untuk pemula bagusnya 2 aja dulu ya, 2 kali salam. Mau tanya, kalau nyembelih ayam tapi non-Islam itu ayamnya tetap jadi bangkai. Maksudnya gimana Mbak? Oh, dia tidak diwajibkan, hanya disunnahkan saja Mbak. Kalau kita sholat subuh, kita lupa kunut kayak mana? Nggak apa-apa Mbak. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tidak disunnahkan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau Mbak nggak kunut itu nggak apa-apa. Hanya saja kalau Mbak terbiasa kunut maka Mbak berarti ikut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i kalau orang kunut itu dia lupa kunutnya maka dia mesti sujud sahwi. Jadi Mbak biasanya kunut nggak? Kalau Mbak biasanya kunut, kalau Mbak lupa kunut Mbak mesti sujud sahwi. Tapi kalau Mbak nggak kunut Mbak nggak masalah. Nah, jadi bagi teman-teman yang terbiasa kunut, menurut Imam Syafi'i, kunut itu sunnah abadal. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau lupa. Oke. Sujud sahwi itu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Nah itu dia sujud sahwi ya. Ustazah kalau lupa duduk di antara 2 sujud sahwi. Siap Mbak Mawar. Sholat istikharah dilakukan setelah duha. Dilakukan lagi setelah zuhur. Nggak masalah. Kalau hari raya berkenaan dengan hari Jumat. Apakah laki-laki? Ya
Dia fokus ke sholat Idul Adha aja Mbak ya. Ustazah, aku nggak ikut puasa Zulhijjah, tapi aku puasa Daud. Mantap. Ustazah, kita kurban lebaran ketiga bisa? Bisa banget selama hari tasyrik. Selamat hari raya Idul Adha belum? Ustazah, akan sholat tahajud tapi ibu langsung sakit. Apakah udah dicatat niatnya? Oh, mati syahid itu, mati mau sholat. Masya Allah ya. Ukuran cacat yang tidak boleh dikurbankan pada sapi kurban. Itu panitia ngerti Mbak Azra. Nggak usah khawatir. Yang penting dia tidak boleh patah ekornya. Tidak boleh dia macam punya hamil, macam punya patah tanduknya ya. Panitia ngerti, kita nggak usah bingung. Panitia itu sudah memberikan syarat tertentu kok. Ustazah, maghrib ketinggalan 1 rakaat dari imam, apakah tahiyatnya 3 kali? Benar sekali, pinter anak mama. Jadi kalau ketinggalan dari imam, pasti itu tahiyatnya 3 kali. Ustazah, apa boleh surat taubat setelah duha? Boleh. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, itu bisa setelah sholat duha. Ingat, jangan pernah lupa. Seperti teman-teman tidak melupakan aku, Haji. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, kapanpun boleh. Selagi habis subuh, selain habis subuh dan habis asar. Ya, jadi mau habis duha boleh, setelah duha boleh, setelah zuhur juga boleh. Boleh aja. Sholat jenazah boleh ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah habis subuh dan habis asar. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya, itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Ustazah, apa doa orang yang apa doa untuk orang yang tidak kenal, yang merusak, menyebar fitnah dan menghina? Itulah walikulli ni'matin mahsud ya, setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Jadi yang hasad itu kadang-kadang orang yang kita nggak kenal. Kemarin aku dapat curhatan dari seorang guru ngaji ya. Beliau itu guru tahsin ya, dengan ikhlas mengajar tahsin gitu ya. Tapi nggak di Pekanbaru ya. Beliau curhat ke saya bahwa ada ustadz lain yang membantah tahsin beliau gitu. Jadi nggak usah lah ngaji tahsin dengan itu gitu. Padahal nggak kenal dia dengan ustadz itu. Ini gimana ustadz kok malah menjelek-jelekan ustadz. Nah, itulah akhlak ya. Saya bilang sabar aja, jalan aja. Rasulullah itu di sekitarnya juga banyak orang fasik, juga banyak orang munafik, juga banyak orang yang ngakunya beriman padahal enggak. Ya, jadi ingat aja dakwah Rasulullah. Rasulullah juga digituin. Saya bilang lanjut aja Bu, ajar tahsin, bismillah gitu ya. Nah ini banyak terjadi ya. Jadi abaikan orang itu. Abaikan orang itu, nggak masalah ya. Jadi apalagi kalau dia fitnah di hadapan orang banyak ya. Nah, jadi nauzubillah. Jadi gini guys, kata Imam Syafi'i, ini maaf ya, Imam Syafi'i yang bilang, bukan aku. Jadi aku tidak bertanggung jawab atas kata-kata ini ya. Siapa yang menegurmu dan menasihatimu dalam diam, dia sedang menasihatimu. Tapi kalau seandainya dia menegurmu di hadapan orang banyak atau dia memfitnahmu gitu, maka dia sedang menghinamu. Dan menghadapi orang yang menghina kita, itu dia ibarat ANJNG dan kita harimaunya. Abaikan itu semuanya ya. Fokus aja berbuat baik. Nge-lag teman-teman, apakah sinyalnya bagus? Ustazah, ya tantangan dakwah seru ya. Ustazah, menghadapi orang yang suka zolim. Kita harus gimana, apa doanya? Kalau kezolimannya itu tidak merusak kita, cuman dia ngomong fitnah-fitnah aja, nggak sampai kepada mengganggu ibadah, masa depan, rezeki, keluarga, abaikan saja. Nggak bakal lama itu ya. Fitnah dan gosip itu adalah ujian paling rendah dalam kehidupan kita. Yang paling susah itu adalah walanubulakum bisya'im minal khauf, ketakutan, takut mati, ya, kemudian diancam orang, ingin dibunuh, itu baru ya. Al khauf al ju' itu yang susah ya, kelaparan itu yang susah. Wa naqsim minal amwal, kemiskinan, itu yang susah. Tapi kalau sekedar difitnah, diribahin, itu penyakit ringan kayak sakit flu, semua orang pernah merasakannya, itu biasa banget teman-teman. Ini dari profil-profil picture yang nyatat nih rata-rata pernah jadi korban ribah nih kan. Biasa aja kan. Masih hidup gak? Masih hidup. Masih bisa makan? Masih bisa makan. Ya aman saja. Ustazah, kalau subuhnya kesiangan apa boleh tetap puasa? Boleh selagi belum makan dan minum ya.
Ustazah, kalau orang tua diomongin malah marah-marah, nggak apa-apa. Ya, itu biasa. Ya, yang penting khatibun nas biqadri ukulihim. Kita ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan bahasanya. Respon dia bukan tanggung jawab kita. Ya, Ustazah, iya, bolehkah orang miskin menjual kembali jatah daging kurban? Orang miskin boleh, orang kaya nggak boleh. Nah, tapi panitia tidak boleh menjualnya. Jadi gini Mbak, panitia itu harus membagikan semuanya, termasuk daging, kulitnya, ya, termasuk ininya, ya, apanya, pokoknya dia harus berikan semuanya kepada orang kayak gitu ya. Nah, tapi nanti ketika dia nyampe di tangan orang Islam, di tangan kita, maka dibagi ya, dibagi menjadi dua kayak gitu ya. Maka orang miskin dia boleh menjualnya, orang kaya tidak diperkenankan menjualnya. Kalau difitnah mengganggu pencarian nafkah, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Karena kita harus hifzul mal, menjaga harta kita. Ya, Ustazah, berapa kali istikharah dalam sehari? Boleh berkali-kali ya. Ustazah, kalau ada yang manusia tutup jalan rezeki saudaranya sendiri, itu bagaimana Ustazah? Bagaimana apanya? Kalau ada orang menutup jalan rezeki kita, makanya teman-teman coba dengerin aku sebentar sebelum aku jawab-jawab lagi. Perbanyak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semua makhluk, kita berlindung dari kejahatan semua makhluk gitu ya. Nah, orang hasad, orang dengki, orang-orang sihir, ilmu hitam, jin, setan, binatang buas, binatang berbisa, buaya darat, buaya samudra, buaya lautan. Insya Allah kita bisa terhindar dari itu semua ya. Ustazah, nah ini doanya. Apakah saya belum akikah, saya boleh berkurban? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, ya oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, oke, Ustazah, kalau kentut di sejadah nggak dosa, cuman sekentutnya batal. Kalau isya ketinggalan 3 rakaat, gimana tahiyatnya? Rakaat keempatnya kan orang rakaat keempat kita rakaat satu tahiyat. Kita rakaat kedua sendiri setelah itu adalah berdiri. Rakaat ketiga tahiyat, rakaat keempat tahiyat. Susah kah? Susah. Cara Mas Bu ada yang belum paham? Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Mau nikah tapi ada aja motor hilang, kucing mati, saudara meninggal. Apakah itu pertanda pernikahannya kenapa-napa? Enggak juga. Enggak juga, itu cuma ujian saja ya Mbak. Ustazah, kalau kita berkurban untuk almarhum, boleh nggak dagingnya kita bagikan ke saudara? Kita nanti nggak dapat daging itu. Nanti panitia mau ngasih ke orang lain termasuk saudara kita nggak apa-apa. Jadi kurban atas nama almarhum tuh segini doang guys. Pak, ini kurban atas nama almarhum. Kan panitianya nanti ngerti. Ya, maka panitia itu tidak akan memberikan daging itu ke saya nanti. Panitia akan memberikan daging kupon saya itu dengan daging yang lain. Daging yang lain yang akan diberikan ke saya. Nah, jadi yang daging itu nanti dia bagikan ke orang. Tahu-tahu saudara kita dapat, ya silahkan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Lydia, Mbak Mami ya. Ustazah, kalau Zulhijjah boleh puasa Senin dan Kamis nggak? Kalau bulan Zulhijjah fokus ke puasa Zulhijjah aja. Jadi dari kemarin tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni besok niatnya adalah puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Hari ini hari Kamis, maka hari ini niat kita puasa Zulhijjah ya. Hari ini niat kita puasa Zulhijjah. Nah, nanti tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Ustazah, kalau kita menjamak sholat maghrib dengan isya sampai di rumah lupa ngerjakan isya. Ya kalau lupa ya berdosa. Bisa dikodo besoknya tapi tetap dosa ya. Jangan lupa sholat biar Allah nggak lupa sama kita. Ustazah, apakah suami boleh pakai uang ibu untuk keperluan rumah tangganya? Kalau ibunya mengizinkan nggak masalah. Ustazah, ya, tapi saya masih ada hutang puasa, nggak apa-apa. Hutang puasa segera diganti setelah puasa Zulhijjah ya. Kalau udah puasa Daud, fokus puasa Daud aja Mbak. Ustazah kayak artis sinetron, agak lain pun si kawan ini. Aku lah dibilangnya kayak artis guys. Sinetron.
Mana ceritanya? Oke, Ustazah ketika sholat nggak sengaja kelihatan kakinya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Kalau nggak sengaja ditutup aja ya. Oke, Ustazah, puasa yang dilakukan sebelum Idul Adha, Tarwiyah dan Arafah, jika puasanya hanya Arafah, nggak masalah ya. Diampunkan dosa kita setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ustazah, syuruk waktunya lewat 10 menit, masih bisa ya. Gitu ya. Ustazah, tolong jelaskan istihadah. Haid misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 haid. Tanggal 16 haid. Maka tanggal 16 itu istihadah. Sampai kapan? Sampai tanggal 1. Tanggal 1-nya lagi masih haid berarti itu udah haid lagi. Yang istihadah disembuhkan ya. Nah karena istihadah itu sakit. Nah, nanti jam 9 bertahan aja, nanti ada teman-teman pergi ke akasia. Biar istihadahnya sembuh ya, ke madu akasia. Ustazah, maghrib terlambat karena ada suatu hal. Ya, kalau maghrib terlambat karena suatu hal, siap isya apa bolehnya kita kodo? Nggak ada kodo untuk sesuatu yang lalai. Jadi maghrib itu tidak boleh tidak sholat. Kalau di mobil sholatlah di mobil. Kalau di perjalanan sholatlah di perjalanan. Lagi macet sholatlah di tengah kemacetan. Tidak boleh menunda sholat. Kemudian kan besok bisa kodo. Itu nggak boleh. Ya, makanya aku kurang demen menyampaikan kodo karena banyak banget di DM yang salah paham. Yang bertanya, Ustazah tadi maghrib aku nggak sholat. Kalau di kode besok gimana? Indonesia belum terlalu siap untuk itu sih teman-teman ya. Jadi gitu ya. Ustazah, kok ada akun Ustazah isinya bagi-bagi duit? Ya itu nggak benar. Itu akun orang pengen nipu. Teman-teman jangan di-share, jangan ditengok ya. Nah, kalau bisa klik pengaturan, klik laporan ya. Nah, gitu aja ya. Ustazah itu orang nipu aja. Ustazah, dan kita udah sikapi itu, kita udah laporkan. Katanya tidak akan disebarkan lagi oleh TikTok. Ustazah, orang yang mau berkurban dan berkurban dilarang potong kuku ya. Ya, orang yang berkurban dari kemarin, dari tanggal 28 Mei sampai besok hewan kurbannya dipotong, maka orang yang berkurban itu dilarang untuk potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu sampai nanti datang hari raya kurban. Setelah hewan kurbannya dipotong, baru dia pulang ke rumah. Lalu dia memotong kukunya dengan menghadap kiblat, membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda sampai wa ana minal muslimin ya. Ustazah, oke, kalau sholat taraweh kok taraweh ya? Ustazah 2 hari sebelum Idul Adha, iya puasanya Tarwiyah dan Arafah ya. Coba catat tanggalnya bagi yang belum paham. Tanggal 28 Mei kemarin sampai 3 Juni itu namanya puasa Zulhijjah. Tanggal 4 Juni namanya puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Oke, niat kodo pada bulan Zulhijjah boleh. Nanti dapat pahala kodo aja ya. Nah, niat kodo boleh. Kalau mau fokus Zulhijjah dulu juga boleh ya. Ustazah, kalau sholat taraweh boleh bacaan tahiyat enggak sampai habis baru salam. Boleh juga tahajud lagi. Boleh Mbak, boleh ya. Follow aja akun aku teman-teman. Nanti kita ingatkan taraweh masih tahun depan masih lama ya. Ustazah, kalau sholat, oke udah ya. Ustazah, apakah daging kurban boleh patungan? Boleh, tapi namanya nanti satu orang. Satu orang itu nanti mendoakan pahalanya untuk orang lain ya. Oke. Kalau mau puasa Tarwiyah dan Arafah tapi haid ya nggak usah puasa karena haid. Ustazah, kita lebaran ikut Mekah kalau udah wukuf. Enggak, lebaran ikut Indonesia. Kalau orang udah wukuf di sana berarti hilalnya udah nampak. Tapi di Indonesia belum tentu nampak. Kayak kita lebaran tanggal 6, di Singapura tanggal 7, tergantung posisi matahari terhadap bumi. Jadi jangan aneh-aneh teman-teman. Ya, ada orang yang, di Mekah kan udah puasa. Di Mekah kan udah wukuf, di Mekah kan udah wukuf gitu. Ya di Mekah udah kelihatan. Ya, di Indonesia belum kelihatan. Paham nggak teman-teman? Nah, kayak di Indonesia tanggal 6 menurut pemerintah. Tapi di Singapura tanggal 7. Udah ikuti tempatan kita. Karena posisi hilal kan posisi di bumi kita berpijak. Paham ya? Oke. Ustazah, oke. Bolehkah kemarin puasa Daud hari ini Zulhijjah? Jangan. Puasa Daud itu kalau mau puasa Daud harus dipertahankan sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak.
Ya, jadi puasa Daud itu udah paling bagus. Nggak usah khawatir teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman puasa tiap hari maka puasa Daudnya menjadi bias. Ya, Ustazah boleh tidak sholat tahajud ketika masuk waktu imsak? Masih boleh. Yang penting sebelum azan subuh. Ya, Ustazah kalau puasa sunnah itu harus izin suami kah? Iya. Bilang aja, bang aku puasa ya, gitu aja. Jangan bang sengaja aku izin suami untuk puasa sunnah. Boleh bang, ngapa gitu? Ustazah Nela bilang harus izin abang gitu kan. Bilang bang aku mau puasa ya, kalau tidak ada larangan dari dia udah kayak gitu ya. Oke. Ustazah ya misalkan mau sholat asar di masjid, sudah ngaji, masih bisa nggak ya? Sudah ngaji apa mbak? Ustazah satu kambing boleh untuk satu keluarga, satu kambing itu satu nama. Nanti satu nama itu yang mendoakan pahalanya untuk keluarga. Misalnya aku berkurban nih, kambing gitu. Maka ketika aku berkurban, nanti aku mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah orang tua saya pahalanya, bapak saya, kakak saya. Itu bisa. Oke. Ustazah, apa boleh apa boleh kodo puasa niatnya malam hari? Boleh, yang penting sebelum azan subuh kalau kodo. Dia beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan belum minum ya. Ustazah, iya. Bolehkah kita menyarankan dupa? Dupa jangan. Bukhur boleh. Ya, bukhur boleh. Aku hidup bukhur pagi malam. Bukhur itu sunnah. Dupa itu non muslim punya. Beda dupa dengan bukhur. Ya, beda ya teman-teman ya. Kok dupa ya? Bukhur kan ada. Bukhur juga ya. Ustazah, saya sering lupa doa kunut di setiap sholat subuh. Kunut itu disunahkan menurut Imam Syafi'i. Tidak disunahkan menurut Imam Hanafi. Kalau teman-teman terbiasa kunut, kalau lupa kunut, maka teman-teman harus sujud sahwi. Nah, karena menurut Imam Syafi'i yang lupa kunut itu mesti sujud sahwi. Kalau teman-teman teman-teman itu tidak terbiasa kunut maka aman, tidak masalah ya. Ustazah, iya. Oke, bentar ya. Lupa niat kodo puasa nggak bisa. Ya, jadi kodo itu harus pasang niat sebelum azan subuh. Sementara kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Selagi selagi kita itu tidak makan dan minum ya. Oke, gitu ya. Saya sudah tahun puasa Daud. Apakah kita stop dulu puasa Daudnya Ustazah? Tidak usah. Puasa Daud itu udah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Makanya aku bilang dari kemarin-kemarin, teman-teman yang puasa Daud, fokus aja ke puasa Daudnya. Nggak usah lagi pikir Zulhijjah, nggak usah lagi pikir Senin dan Kamis, nggak usah lagi pikir puasa Yaumul Bid. Kalau memang mau serius puasa Daudnya, karena harus mempertahankan puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Contoh teman-teman puasa Senin dan Kamis, hari Rabu puasa Daud, Kamis puasa Senin dan Kamis, Jumat Daud. Kan ujung-ujungnya jadi nggak sehari puasa sehari nggak usah puasa Senin dan Kamis. Kecuali Selasa Daud, Rabu tidak Daud, Kamis pengen Daud di hari Senin dan Kamis itu boleh. Puasa Daud tuh udah mantep udah yang udah puasa Daud terbang aja sekarang. Itu udah bagus banget. Nggak usah ragu lagi teman-teman ya. Nggak usah ragu lagi. Itu puasa yang paling disukai oleh baginda Nabi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, kalau kan aku bolehkan, kalau dibolehkan aku wajibkan tuh puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak boleh, maka aku wajibkan puasa Ramadan dan ku kemudian sunnahkan puasa Daud untuk umatku. Nah ya, nggak usah khawatir mbak ya. Oke. Ustazah, bagaimana doa untuk berkurban? Nah, ketika teman-teman saat hewan kurban itu disembelih, teman-teman banyak bertakbir, banyak bersolawat, kayak gitu. Lalu kemudian teman-teman berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu, walaka dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, nah gitu ya. Ya Allah, terimalah dariku, gitu kan. Nah, ya kan? Nah, ya Allah, aku berdoa dengan kurban ini dapatlah pahalanya bapakku, anakku dan seterusnya ya. Jadi istri kedua gimana? Tergantung. Kalau jadi istri kedua dengan pacaran sama suami orang berdosa.
Ya, yang kedua, kalau jadi istri kedua terlalu banyak kebohongan kepada istri pertama, dosanya nanti dosa dusta. Tapi kalau baik-baik aja, istri pertamanya tahu itu boleh. Ya, yang bahayanya itu pacaran dulu nih, pacarannya aja udah dosa. Kemudian yang kedua, menikah tanpa izin istri pertama. Wah, banyak teman-teman ustadku bilang, nggak apa-apa Zah, nggak apa-apa, kan nggak apa-apa, kan nggak, ya udah nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, nikahlah, dah. Tapi berapa banyak kebohongan yang harus dibangun dengan istri pertama oleh suaminya. Aku satu-satunya kan bang, iya. Bang, aku juga cuman kan bang, seumur hidup dia berdusta. Jadi pelan-pelan ya, jadi hati-hati ya. Jadi kalau caranya benar nggak masalah ya. Tapi kalau didului dengan pacaran tidak boleh. Ustazah, aku puasa sekarang tapi niatnya kodo, silahkan nggak masalah ya. Siap Mbak Claudi, Mbak Momfika ya. Kalau suami yang berkurban, anak saya boleh potong rambut. Boleh, yang tidak potong rambut itu adalah suaminya ya. Siapa nama yang berkurban? Misalnya yang berkurban aku, maka akulah yang tidak boleh cukur rambut, potong kuku sampai hewan kurban itu dipotong. Makanya kemarin aku ingatkan, yang mau potong kuku, potong rambut, potonglah hari ini. Karena besok sohibul kurban, orang yang berkurban tidak bisa lagi potong kuku, potong rambut, potong-potong sampai hewan kurbannya dipotong. Ya, maka teman-teman semuanya nggak apa-apa. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita ngobrol santai, kita ingat. Yang penting teman-teman ikuti aja. Nggak bisa live, ikuti video. Di situ selalu aku ingatkan, oke? Nah, udah sering aku sampaikan. Cuman masalahnya qadarullah kan kadang-kadang ketemu beranda aku nggak tiap saat kan teman-teman. Bahkan kemarin kita ingatkan zakat. Sebulan kita ingatkan zakat, ada yang bilang lupa zakat. Baik, kita yang ingatkan, gak apa-apa, qadarullah ya. Ustazah, jika istri niat daftar haji, tetapi suami diajak, ikut daftar haji menolak, gak apa-apa. Yang penting tidak ada larangan dari dia untuk kita berangkat haji. Selagi ada perempuan lain di dalam bis itu kan mahram kita ya. Ustazah, hari ini masih boleh ya potong kuku? Udah nggak boleh. Dari kemarin sampai kurban besok yang berkurban jangan potong kuku lagi, jangan cukur rambut lagi, jangan potong sebagian bulu lagi ya. Oke, Ustazah, cabut uban jangan, kurban cabut uban jangan. Kalaupun nggak kurban, jangan cabut uban kecuali gatal. Uban, nanti cabut ubannya. Tahan aja dulu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa boleh berhenti puasa Daud beberapa waktu tapi dilanjutkan lagi? Kalau karena suatu hal boleh, tapi nggak boleh diniatkan dari awal. Aku mau puasa Daud 3 bulan, setelah itu aku berhenti 3 bulan. Nggak bisa. Karena tabiat daripada puasa Daud itu adalah sehari, tidak boleh dikasih batas. Tapi kalau kita pengen batal boleh ya. Ustazah, oke, jangan dicabut uban guys, uban, ya. Oke, Ustazah, saya lahir di hari Selasa, terus saya puasa di hari Selasa. Puasa hari lahir kurang masyhur, baik ke puasa-puasa lainnya aja. Bagaimana suamiku udah kepalang cukuran hari ini, padahal beliau berkurban. Gak apa-apa, kurbannya tetap sah, cuma dia tidak dapat sunnahnya saja. Ya, jadi yang berkurban itu nggak boleh cukur rambut, pengumuman gitu kan. Nah ya nggak apa-apa, teman-teman kan baru lihat aku hari ini kan, berarti follower baru ya, nggak masalah. Karena dari beberapa hari yang lalu aku udah menyampaikan larangan itu. Nggak apa-apa, yang baru mampir santai aja, klik pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai tiap hari, ceramah tiap hari di akun ini. Aku ingatkan terus teman-teman, tinggal ngikutin aja. Banyak hal yang akan kita bahas. Misalnya nih, tanggal 28 Juni kemarin sampai 28 Maret kemarin, 28 Mei kemarin sampai 3 Juni itu niatkan puasa Zulhijjah. 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. 5 Juni niatkan puasa Arafah. 6 Juni saat pemotongan hewan kurban paginya menahan, jangan makan minum. Habis sholat Idul Adha baru makan dan minum. Nanti tanggal 8, 9, 10 Juni, 7, 8, 9 hari tasyrik, jangan berpuasa. 10, 11, 12 nanti puasa yang mulbid. Banyak banget yang akan kita bahas. Teman-teman follow aja dulu akun aku, nanti aku ingatkan. Sekarang nih fokus aja dulu yang mau puasa Zulhijjah dulu sampai tanggal 28 Mei.
tapi tidak harus berturut-turut kok. Ya, nah jadi tidak harus berturut-turut ya. Jadi fokus aja dulu ke puasa Zulhijjah untuk sekarang ya. Yang penting kita ngobrol aja ya. Ceramah-ceramah aku juga tiap hari kok ya. Bismillah ya. Ustazah, gimana kalau habis sholat terus pengen berzikir, terus tiba-tiba perut melilit, habis BAB, apa bisa langsung zikir atau sholat ulang? Nggak usah sholat ulang. Nggak usah sholat ulang. Zikir nggak perlu sholat ulang, Mbak. Kan udah selesai sholat kan, perut melilit kan, nggak usah sholat ulang ya. Hanya Mbak lakukan aja yang namanya wudhu kalau bisa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena kalau kita zikir tidak wajib wudhu sih. Oke. Niatnya apa? Puasa Zulhijjah. Oke. Yang pengen puasa Zulhijjah, besok misalnya pengen mulai tapi baru dengar, boleh teman. Nanti Mbak nggak tahu banhe, bentar ya. Nanti aku jelasin ya. Kita tanya jawab sebentar ya. Jadi niatnya sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Oke, dicampur dengan puasa ganti nggak usah. Satu niat satu amal aja. Jangan hitung-hitungan deh sama Allah. Kalau mau puasa Zulhijjah, Zulhijjah aja dulu. Nanti bisa puasa ganti setelah puasa Arafah ya. Ustazah, paham ya teman-teman ya. Sekarang boleh potong kuku lagi ke tak boleh lagi ke pula. Mbak udah nggak boleh potong kuku sampai Lebaran Haji ya. Sampai Idul Adha. Sampai hewan kurbannya dipotong. Nanti boleh potong ke saat hewan kurbannya udah dipotong. Oke, nah gitu ya guys, santai ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya udah terlanjur berhenti puasa Daud, ya silahkan, nggak masalah. Ya tidak berdosa juga sih. Berhenti puasa Daud, tetap puasa Zulhijjah nggak masalah. Ya cuma yang lebih bagus itu puasa Daud. Itu pilihan, dia tidak berdosa kok. Ustazah, apakah sholat wajib boleh dikodo? Kalau ingat kodo, kalau nggak ingat segera bertaubat, jangan buat lagi ya. Ustazah, iya, bolehkah awal daftar nama suami lalu ganti nama istri? Nggak apa-apa. Ganti nggak apa-apa. Maka nanti istri yang berkurban ada beberapa tugas. Perhatikan ada beberapa tugas orang yang berkurban. Aku ulang lagi ya. Yang pertama adalah usahakan teman-teman tidak potong kuku dari tanggal 28 Mei sampai 6 Juni nanti saat pemotongan hewan kurban. Saat pemotongan hewan kurban usahakan berdoa. Ini tugas orang yang berkurban nih. Bismillahi Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Dengan nama Allah, hadza minka, ini darimu, walaka, dan untukmu, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Oke, ya Allah, terimalah dariku ya. Oke, ya Allah, terimalah dariku, dan doa. Ya Allah, aku berdoa dengan kurban ini dapatlah pahala bapakku, pahalanya untuk istriku, anakku, dan seterusnya. Lalu kemudian dia pulang, baru dia potong rambutnya. Oke. Ustazah, kalau kurban pahalanya boleh nggak untuk orang lebih dari 3? Untuk kaum muslimin muslimat pun boleh ya. Ustazah, ya kalau mau bayar hutang puasa terus puasa Arafah, satu niat satu amal aja Mbak. Kalau mau Arafah aja, puasa kodo aja. Ada yang membolehkan pasang 2 niat dalam satu amal, tapi banyak juga yang membantah menyatakan itu nggak afdol. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Silahkan puasa Arafah dulu. Setelah itu nanti Mbak baru puasa kodo. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah ya Mbak. Oke, Ustazah, iya itu dia ya. Bismillah. Ustazah, itu aku sematkan teman-teman. Doa berkurban ada yang belum tahu, tuh dia. Bismillahi Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Dengan nama Allah, hadza minka, ini darimu, walaka, dan untukmu, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke.
Ustazah, iya paham ya teman-teman ya. Apakah kurban sunnahnya atas nama suami boleh digantikan nama anak-anak? Kalau bisa berkurbanlah atas nama orang baligh supaya dia bisa mendoakan untuk orang lain. Ustazah, kalau kita tidak menyaksikan pemotongan hewan kurban, boleh mendoakan dari jauh ya. Ustazah, boleh mendoakan dari jauh ya, nggak masalah ya teman-teman. Oke, Ustazah, apa boleh mengkodo puasa? Silahkan. Besok mengkodo puasa nggak apa-apa. Kodo puasa tidak ada masalah ya. Tapi kalau mau fokus puasa Zulhijjah dulu, berfokuslah ya. Ustazah, oke. Tentang puasa kodo dan puasa Zulhijjah, aku coba jelaskan. Bahwa ada ulama seperti Abu Zakaria menyatakan boleh puasa kodo digabung dengan puasa Zulhijjah. Sama seperti Syawal kemarin. Katanya puasa kodo boleh digabung dengan puasa Syawal. Tapi gimana pun Imam Asy-Syarqawi mengatakan tidak afdol. Jadi aku lebih mengajak teman-teman semua untuk tidak melakukan itu. Jadi satu niat satu amal aja. Kecuali kalau teman-teman udah sepuh. Udah tua banget. Udah gak sanggup puasa. Bolehlah ikut itu gitu kan ya. Nah jadi karena yang satu wajib yang satu sunnah. Ya, jadi kalau teman-teman mau puasa Zulhijjah dulu boleh, setelah itu lanjut puasa kodo secepatnya ya. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Kalau rambut rontok biarkan, gak masalah. Oke. Ustazah, oke, apakah benar sebelum sholat Id gak boleh makan? Benar Mbak, diusahakan menahan Mbak. Ya, jadi pagi-pagi ketika Mbak mau sholat Id, Mbak jangan makan dulu, jangan minum dulu sampai Mbak sholat Id. Setelah itu Mbak boleh makan cendol ya. Ustazah, apa bedanya istihadah dengan haid selanjutnya? Dia pergi kepada haid, jadwal haid yang pertama. Perhatikan, tanggal 1 sampai tanggal 15 haid. 15 sampai tanggal 1 itu adalah istihadah. Kalau masih haid lagi, masih terus darahnya keluar, maka tanggal 1-nya dia haid. Ya. Ustazah, kalau puasa hari lahir anak, boleh nggak? Kurang masyhur. Pergilah ke puasa-puasa yang masyhur seperti Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid. Ustazah, aku beli hewan kurban, tapi aku gunakan pakai nama ibuku. Iya kan? Nama ibuku. Apa kena hukum tidak boleh potong kuku? Ibu yang tak boleh potong kuku. Misalnya kita mengkurbankan emak kita. Maka emak kita yang tidak boleh potong, bukan kita. Ustazah, kalau keluarga kita selalu menghina kita karena kesalahan di masa lalu. Keluarga Mbak gak ada masalah dengan Mbak. Keluarga Mbak cuma punya masalah dengan isi kepala mereka sendiri. Aku pernah beberapa waktu yang lalu dapat curhatan dari temanku. Temanku ini baik. Lalu kemudian suaminya mengetahui aib masa lalunya. Lalu suaminya lari dari rumah. Dia telepon saya. Nel, aib masa laluku kebuka sama suamiku. Yakin masa lalu? Masa lalu Nel, udah 3 tahun 4 tahun yang lalu. Terus gimana? Dia ngamuk-ngamuk. Terus gimana? Dia keluar dari rumah. Oke, dia itu gak ada masalah dengan kamu. Dia cuma punya masalah dengan dirinya sendiri. Aku harus gimana Nel? Dikejar gak? Karena kemarin aku kejar, dia malah lari. Gak usah dikejar, biarin pulang sendiri. Karena Allah saja tidak pernah melihat masa lalu orang lain. Ya, jadi Umar bin Khattab aja itu calon ahli itu masuk surga padahal pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup. Jadi abaikan saja, maafkan saja ya. Ustazah, iya, oke. Apakah puasa Zulhijjah boleh dilakukan berturut-turut? Boleh, gak jadi masalah. Puasa Zulhijjah mau dilakukan berturut-turut gak jadi problem ya teman-teman ya. Oke, bagus lah ya kan. Tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah, 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Cara mensucikan diri dari istihadah, mandilah di tanggal 15 itu ya, di hari ke-15 ya, mandi seperti biasa. Tapi istihadah ini mesti disembuhkan Mbak. Karena bikin kita itu ragu dalam ibadah. Nanti ada rezeki, nanti setelah tanya jawab ini, beli madu akasia aku itu yang aku spill, itu bisa untuk keputihan, istihadah, ngeflek panjang dan lainnya. Udah banyak, udah ribuan orang yang terbantu. Nah jadi tidak hanya pelajari ilmunya, tapi juga kita sembuhkan kan. Karena kan kasihan kan, darah keluar terus ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Ustazah, saya telat bangun sahur jam 5 pagi. Nggak usah sahur. Mbak masih bisa melakukan yang namanya puasa sunnah.
walaupun pasang niatnya di siang hari ya. Ustazah, kelompok arisan 7 orang yang berkurban, nggak masalah. Istihadah memang bikin ragu dalam ibadah, benar. Keputihan dan istihadah itu ragu. Jadi kalau teman-teman keputihan, teman-teman harus bersihkan dulu, maaf. Sebelum teman-teman wudhu itu, teman-teman cuci dulu, cebok dulu, baru sholat, celananya nggak dipakai lagi. Nah keputihan itu nanti perginya ke madu akasia. Cepat insya Allah. Ustazah, iya, kurban 1 ekor sapi hasil dari patungan di grup majelis yang jumlah anggotanya lebih dari 7. Namanya mesti 7 aja. Namanya ridhoi ke-7 orang aja. Nanti 7 orang itu mendoakan pahalanya untuk orang lain. Paham teman-teman ya? Paham ya? Ustazah, oke. Aku bolehkah puasa Daud digabung sama Zulhijjah? 1 niat 1 amal. Ustazah, kalau puasa Zulhijjah hanya 1 hari. Kalau mau 1 hari, usahakan pasang niat di puasa Arafah saja. Ya, misalnya nih puasa Arafah, ya kan? Jadi di puasa Arafah itu lebih bagus, ya kan? Kan dari tanggal 28 sampai 3 Juni puasa Zulhijjah, 4 Juni puasa Tarwiyah, 5 Juni puasa Arafah. Kalau mau 2 hari aja Tarwiyah dan Arafah. Kalau mau 1 hari aja Arafah, ya. Ustazah, gimana berdoanya jika berkurban? Saya di kampung dan kulbar almarhum ibu di tempat tinggal saya. Iya, doa aja. Allahumma. Jadi kalau untuk almarhum doanya dari rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal min. Sebutkan nama almarhum ya. Sebutkan nama almarhum ya. Ustazah, gimana kalau sholat gak pakai celana dalam? Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Ya kalau keputihan itu buka aja celananya ya. Nah boleh Mbak Novi, hanya Tarwiyah dan Arafah aja boleh banget, nggak jadi masalah. Acara jual madu jam berapa? Acara jual madu. Bagi teman-teman yang tadi keputihan, istihadah, itu terganggu ibadah sholatnya guys. Atau teman-teman yang asam lambung, itu mau puasa susah. Coba teman-teman ke madu akasia. Madu akasia aku itu 1 kilo 89.000, tapi dia untuk macam asam urat, asam lambung, nyeri haid, keputihan, ya kemudian hipertensi, kolesterol, diabetes, kemudian jantung, ginjal, itu udah banyak. Apa doanya kurban atas nama anak? Doanya yang tadi Bismillahi hadza minka walaka Rabbana taqabbal min, anaknya yang baca. Anaknya yang baca. Jadi anaknya tidak boleh lagi potong kuku, potong rambut sampai tanggal 10 Zulhijjah ya. Sampai tanggal 6 Juni ya. Yang teman-teman itu berkurban atas nama siapa yang berkurban. Nah ketika anaknya yang berkurban, nah anaknya lah yang tidak boleh potong kuku. Nanti anaknya suruh baca ini nih. Tuh. Bismillahi hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu, terimalah dariku. Oke, Boyolali. Saya tim kunut subuh. Tadi lupa kunut dan lupa sujud sahwi. Apa sholatkah saya sah? Sebenarnya sah aja. Cuma semacam kita mengecewakan Imam Syafi'i sih. Ya, lain kali jangan lupa kunut ya. Ustazah, gimana cara rumah agar cepat laku? Cara pertama harus ngomong rumah terus. Kita kalau jualan tuh harus ngomong. Kemana-mana duduk aku jual rumah ya weh. Kemana-mana duduk aku jual rumah ya. Online, offline, pasang di depan rumahnya. Nah ngomong semua orang yang bisa bantu jualin ya. Kayak gitu. Nah kemudian doa. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Itu doanya. Aku pernah pada masa melakukan jual beli rumah ya. Aku pernah pada masa itu waktu aku muda dulu dan alhamdulillah nggak lama kok jualnya. Tapi aku ngomong terus, di mana aku duduk aku ngomong terus. Tuh ada rumah tuh di situ aku jual ya. Tuh ada rumah di situ aku jual ya. Online terus aku pasang pamflet di mana-mana ya kan. Rumah itu aku beli lalu aku jual. Rumah itu aku beli. Aku renov, aku jual. Sempat pada masanya. Sekarang sudah tua, jadi maunya di rumah aja. Kalau dulu aku jual beli rumah, suka sekali. Dan kebanyakan orang jual rumah yang murah itu kalau dia berpisah. Itu pengalaman aku guys. Kalau dia udah berpisah, dia pengen bagi gono gini tuh, dia jualnya ngasal aja.
Kadang-kadang saya bilang terlalu murah Bu, naikkanlah sedikit kata saya begitu. Iya segitu aja Bu jualnya Bu. Loh nanti ininya suratnya berat loh, kata saya begitu. Ya udah saya naikin adalah 20 juta Bu. Ah iyalah, susah enggak dapat untung orang kita pula yang salah ya kan. Jadi orang-orang yang berpisah-pisah itu biasanya suka jual rumah murah. Dan itu waktu aku muda dulu ya. Sekarang di rumah aja. Waktu muda dulu lah teman-teman ya, kerja di waktu muda ya. Sekarang gini-gini aja lah. Ustazah, bolehkah puasa dengan 2 buah niat? Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Baik sekali. Iya bener. Enggak. Rumah yang aku beli ini juga harganya murah, 50% dari harga pasaran. Aku bilang sama orangnya itu lagi dia di Jawa, dia pindah ke Jogja. Kalau harga segini nanti berat loh Bapak suratnya gitu. Oh nggak apa-apa Bu. Oke gitu ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk puasa itu satu niat, satu amal aja. Satu niat, satu amal aja ya. Ustazah, kalau di bawah kuku ada kotoran, kotoran kuku nggak najis ya, cuma dibersihkan aja ya teman-teman ya. Ustazah, doa laku rumah dan tanah sama. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya sekarang jual madu ya. Iya. Lebih senang gitu. Karena banyak petani yang terbantu. Lebih happy deh. Oke. Ustazah, mandinya ada... Ustazah, kalau orang sudah cerai terus mau baikan lagi tapi dia belum nikah sama orang lain. Nggak apa-apa. Kalau dia masih talak satu, ini doa jual rumah ya teman-teman ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Itu doanya ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Tadi ada yang nanya kalau ada orang yang talak. Kalau talaknya itu masih talak satu guys. Kalau talaknya itu masih talak satu, dia bisa rujuk kok. Bisa ya. Tapi kalau talak 2 juga bisa rujuk. Yang harus nikah dengan orang lain itu kalau talak 3. Baru perempuannya talak dengan orang lain. Nikah dulu dengan orang lainnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Aku talak engkau berarti talak 1 masih. Talak 1 tuh dia boleh rujuk dalam 3 bulan ya. Setelah itu kalau mau rujuk harus nikah ulang dengan suaminya. Talak 2, aku talak kau, maka dia boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah itu baru dia harus nikah ulang kalau rujuknya lebih dari 3 bulan. Nah nanti setelah itu kalau udah talaknya, kau talak kau, nah, gitu kan. Maka talaknya berarti talak 3. Kalau talak 3 perempuan itu harus nikah dulu sama orang lain. Tunggu diceraikan baru balik ke suaminya. Oke, iya benar sekali ya. Oke, teman-teman yang ngantuk tidur guys, nggak apa-apa. Ustazah, alhamdulillah ya, siap Mbak Evi ya. Ustazah sama, jual tanah sama ya. Ustazah, iya, amalan apa agar anak diterima di perguruan tinggi? Lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Siap Mbak Evi, thank you ya. Oke. Dan semoga cepat sembuh ya. Lalu kemudian teman-teman boleh doakan supaya anaknya lulus. Tapi yakinlah dimanapun kampus yang akhirnya anaknya lulus itu yang terbaik ya. Ustazah, apakah pahala puasa Zulhijjah kita dapat sedangkan kita puasa Daud? Puasa Daud itu udah lebih besar Mbak Yuna. Tidak usah berharap puasa Zulhijjah, puasa Daud itu udah besar. Ustazah, bentar ya. Oke. Ustazah, nggak jadi masa Mbak Saumiati? Maksudnya gimana? Ustazah, aku ngajar. Ustazah, kalau waktu merah menala sah misalnya bakalahi. Oh, bakalahi. Kalau bakalahi sah karena ndak ada orang menala lagi menonton film doh. Ya, memang talak dek bakalahi itu adalah jatuh talak ya. Yang nanya orang Minang ya. Jatuh talak ya. Ustazah, amalan untuk anak biar cepat dapat jodoh. Anaknya suruh baca Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, anaknya suruh baca Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Nah, jadi anaknya yang berdoa. Mbak boleh berdoa sehabis sholat hajat ya. Ustazah, puasa Daud itu bagaimana? Mau puasa Daud? Puasa Daud itu susah loh. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Selamanya.
Tidak boleh dikasih batas. Ya, tapi juga nggak wajib. Kalau pengen batal boleh. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Udah, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke. Ustazah, sholat tahajud sebelum 1 jam sebelum subuh masih lama itu boleh. 30 menit sebelum subuh pun boleh. Aku sering tahajud 30 menit sebelum subuh ya. Karena di sini subuhnya lama. Ustazah, yang diutamakan mana, akikah atau kurban? Bebas aja. Akikah dulu boleh, kurban dulu boleh. Itu 2 bab yang berbeda. Ustazah, apakah potong kuku dan cukur rambut wajib bagi yang berkurban? Potong kuku, cukur rambut bukan nggak wajib teman-teman ya. Bukan wajib ya guys. Sunnah tidak memotong kuku. Ya, nah nanti ya Mbak Wiwit ya. Nah, oke, sunnah tidak memotong kuku ya. Tidak memotong kuku bagi teman-teman yang melakukan kurban. Jadi bukan wajib potong kuku, tidak usah potong kuku. Jangan kebalik ya teman-teman ya, jangan kebalik ya. Ustazah, kalau kurban untuk satu keluarga, apakah boleh keluarganya potong kuku guys? Perhatikan, yang tidak boleh potong kuku itu adalah orang yang berkurban saja. Siapa yang namanya tercantum sebagai orang berkurban itu yang dia tidak boleh potong kuku. Kalau keluarganya boleh potong kuku. Nah nanti kan dia doakan tuh untuk keluarganya, maka bisa. Kecuali satu keluarga ada 7 orang, 7-7-nya berkurban, maka 7-7-nya jangan potong kuku, jangan cukur rambut ya. Mulai kapan dilarang? Mulai tanggal 28 Mei kemarin sampai hari raya kurban ya. Nah oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, pahalanya puasa Daud itu puasa yang paling disukai oleh baginda Nabi. Sampai Rasulullah itu pernah berkata, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak dibolehkan, aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku ya. Ustazah, memanjangkan kuku jangan ya, makruh ya. Ustazah, puasa Zulhijjah itu sunnahnya berapa hari? Sekarang kita sedang puasa Zulhijjah. Ini makanya aku lihat dari profil teman-teman meletoy-letoy semua. Karena kita ini lagi puasa Zulhijjah ya. Nah kemarin itu kan 1 Zulhijjah. Dari kemarin tanggal 28 Mei sampai 3 Juni itu niatnya puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Dari kemarin sampai 3 Juni. Iya Mbak Aliyah, tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Ya Mbak Nur Korotul ya. Tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Coba aja lihat profil picture-nya. Sayu semuanya dan bertanya-tanya, maghribnya kapan? 10 malam terakhir Ramadan itu juga capek kan, iktikaf ya kan. Udah 10 malam terakhir tuh aku sebenarnya udah nggak seger ya guys, tapi aku mau ketawa aja di live ya. Oke ya. Mulai kapan kurban gak bisa potong kuku? Mulai kemarin tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kemarin tanggal 1 Zulhijjah. Kemarin itu tidak bisa potong lagi kuku, potong rambut, cukur-cukur sampai Ramadan. Sampai Ramadan sepanjang apa kukunya tuh bestoy? Sampai Idul Adha ya. Sampai Idul Adha ya. Jadi dari 28 Mei sampai 6 Juni. Sampai 6 Juni. Oke, perhatikan ya. Begitu ketawa pula si kawan ini. Nah, bagi teman-teman yang berkurban atau sohibul kurban gitu ya, maka tidak boleh potong kuku dari kemarin. Kemarin itu tanggal 28 Mei sampai 6 Juni. Sampai hewannya dipotong. Itu hanya untuk orang yang berkurban. Sementara puasa Zulhijjah itu untuk orang yang berkurban dan orang yang tidak berkurban ya. Nah, itu semua orang bisa dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni puasa Zulhijjah, 4 Juni puasa Tarwiyah, 5 Juni puasa Arafah. Paham? Ustazah, saya pernah dengar
Oh, boleh berkurban kambing untuk satu keluarga? Bukan gitu. Kita berkurban satu nama. Nanti satu nama itu mendoakan pahalanya untuk satu keluarga. Kayak gitu, Besti. Contoh, misalnya aku berkurban satu nama. Tidak satu kambing satu keluarga namanya. Tidak, ya. Satu kambing satu nama. Nanti aku ngomong gini. Ngomong berdoa. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu kembali kepadamu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Nah, nanti aku doakan untuk orang lain. Ya Allah, dapatlah pahalanya bapakku, ibuku, anakku, dan seterusnya. Laki-laki buang air seni saat menyiram tidak sengaja kena celana, tidak sah sholatnya. Kalau dia kena celana, ya. Ustazah, boleh nggak ganti puasa di bulan Zulhijjah? Boleh. Ustazah, akikah sekalian kurban, apa juga anak yang diakikah tidak boleh potong kuku? Boleh. Yang tidak boleh itu kurban, cuman daging akikah nanti dimasak ya. Oke, Ustazah, utamakan Zulhijjah atau Senin Kamis? Zulhijjah. Ya, kalau ada dua puasa yang berbenturan, misalnya Zulhijjah dengan Senin Kamis, utamakan Zulhijjah. Misalnya Yaumul Bid dengan Zulhijjah, nggak mungkin ya. Misalnya Nisfu Sya'ban dengan Yaumul Bid, utamakan Nisfu Sya'ban ya. Ustazah, apakah benar tidak boleh gunting kuku sampai berkurban? Benar, Mbak. Pengumuman teman-teman yang berkurban. Tunggu dulu guys, ambil nafas kita dulu guys, putar-putar guys. Tunggu ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang berkurban, pengumuman berita siang hari ini. Silakan disimak tanpa iklan pemirsa yang budiman. Kami sampaikan dan kami umumkan dari hati yang paling dalam bahwa dari tanggal 28 Mei kemarin, tepatnya tanggal 1 Zulhijjah hingga tanggal 6 Juni bertepatan dengan 10 Zulhijjah, orang yang berkurban tidak boleh memotong kukunya, rambutnya, dan sebagian dari bulu yang ada di tubuhnya sampai hewan kurbannya dipotong. Itu hadis riwayat Muslim. Demikian pengumuman ini untuk dapat dipahami bersama. Setelah ini tahan napas 2 jam dan ketemu malaikat Israel. Canda ya guys. Oke ya. Ustazah jakwanya gaya Gen Z. Iya kah? Iya sabar. Aku bercanda saja. Udah kayak baca pemberita nasional gitu kan guys. Udah laku gini aja lah guys, nanti jadi pembawa berita pula aku kan. Nanti aku pula yang ngerjain semua gak enak sama orang, ya kan guys. Ustazah, jadi udah gak boleh ya teman-teman ya. Iklan madu lewat ya. Jadi Lucky siap pula. Jadi 28 Mei kemarin sampai 6 Juni itu gak boleh potong kuku dah. Oke, gak boleh potong kuku ya teman-teman ya. Oke. Tapi yang berkurban aja, yang tidak berkurban potonglah, nggak masalah ya, terupdate. Oke, Allah Karim, bercanda saja. Ustazah, ya kalau belum bayar hutang puasa Ramadan, boleh nggak puasa Zulhijjah? Boleh. Nanti puasa kodonya cepat diganti ya. Oke, kecepat diganti setelah teman-teman lewat hari tasyrik ya. Ustazah, kok baru lihat akun Ustazah minta transfer uang? Nggak benar. Itu orang nipu aja. Teman-teman pastilah tahu bedanya kan. Nah itu akun nipu, udah kita laporkan dan udah kita dia tidak direkomendasikan lagi ya. Yang minta uang itu guys, yang memberikan undian dengan follow akun gitu jangan di follow ya. Itu bukan aku adalah ini ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Kurban sapi dengan patungan, jadi kurbannya atas nama siapa? Kalau satu sapi itu 7 orang, ya maksimal. Satu kambing 1 orang, oke. Ustazah, doa anak kita yang sedang olimpiade, perbanyak melakukan yang namanya sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, oke, sunnah atasku karena Allah ya. Nah terus nanti doakan tuh anaknya lulus olimpiade ya. Ustazah, bolehkah kita makan daging kurban kita sendiri? Boleh.
Ya, misalnya aku berkurban, lalu kemudian bahkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu di pagi hari beliau menahan. Beliau tidak makan, beliau tidak minum sampai sholat Id ya. Nanti setelah sholat Id beliau pulang ke rumah, lalu beliau ambil dagingnya, untanya, beliau potong, beliau makan hati unta. Ada yang sudah pernah makan hati unta? Oh iya, hati unta itu panas teman-teman. Bagus tapi panas di tubuh. Makan hati untanya, lalu kemudian beliau memberikan yang lainnya kepada orang. Jadi kalau kita yang berkurban, maka kita boleh memakan daging kurban. Ya, belum pernah makan daging unta, semoga bisa ya. Nah, susu unta, pernah makan susu unta, air kencing unta. Susu unta tuh harganya berapa ya? 7 rial saja. Jadi aku makan susu unta sekali dan trauma. Susu seger unta aku makan sekali guys, cuma 2 tegukan guys. Naik bis langsung aku perut tak enak ya, cuci perut rupanya. Aku bilang dibayar pun aku tak mau lagi makan susu unta ya. Rasanya kayak susu kambing juga, cuma panas kan. Nah, cuma nggak dia cepat bereaksinya. Kalau hati unta tuh kalau aku ya agak panas di dada. Memang dia panas sih. Ya, gitu sih. Kapok. Nah, tapi kalau makan unta itu wudunya batal ya. Ustazah, kalau mau kurban pakai uang hasil menggadaikan emas boleh nggak? Nggak usah digadaikan. Mbak cukup jual aja. 1 gram emas, 2 gram emas kan itu udah cukup. 1,5 gram jual aja. Daripada mbak gadai nanti takutnya gadai pakai riba pula repot nanti ya. Ustazah, nggak jadi maulah. Oke, hati unta panas ya. Ustazah, iya sholat hajat boleh dilakukan setelah ba'diyah maghrib nggak? Boleh. Jadi sholat hajat itu boleh dilakukan kapanpun mbak. Siang dan malam boleh mbak, nggak masalah mbak. Siang dan malam itu boleh. Sholat sunat taubat, sholat hajat, sholat wudhu, tahiyatul masjid, sholat istikharah. Itu boleh, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah mau tanya, Ustazah mau tanya, lupa ketawa mulu. Oh, karena ketawa jadi lupa mau nanya apa. Ketawa aja yuk biar teman-teman lupa, biar nggak banjir typingannya, canda ya. Ustazah, kalau sudah telanjur potong kuku mau berkurban itu gimana? Sambung lagi kukunya. Enggak, canda guys ya. Jadi memotong kuku saat teman-teman mau berkurban, larangan potong kuku bagi orang yang berkurban itu sunnah. Jadi kalau ternyata dia potong, kalau ternyata dia cukur kumis, kalau ternyata dia cukur jenggotnya, itu kurbannya tetap sah, nggak masalah ya. Kurbannya tetap sah, nggak masalah ya. Ustazah udah 2 hari puasa Zulhijjah, lalu pengen puasa kodo, silahkan, nggak masalah ya. Ustazah, iya, bolehkah kurban dengan pinjam uang ke saudara dibayar pada saat gajian? Nah, kalau udah pasti ini kayak Mbak ini dia pasti nih guys. Dia bayar kurban tanggal 5, tanggal 4 dia pasti gajian. Nah, itu boleh pinjam sementara namanya kan. Ustazah, perhitungan daging kurban itu seperti apa? 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk 1/3 untuk yang namanya 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang untuk orang yang jiran tetangga ya. Ustazah, ya, apa anak yang diakikahkan tidak boleh makan dagingnya? Boleh. Ustazah, kenapa batal wudu agis makan daging unta? Ya, begitu fikihnya. Tapi kan jarang disampaikan karena nggak ada unta di sini. Ustazah, apa benar kalau sholat baca Al-Fatihahnya harus terdengar ke telinga sendiri? Ya, pinter anak mama. Jadi kalau sholat itu guys, usahakan buka matanya, buka bibirnya. Mendengar nggak guys? Kalau aku gini-gini terdengar 2.000 orang ya. Kayak gitu guys. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Makruh hukumnya. Makruh itu Allah nggak suka kalau kita sholat tuh begini. Dan merem. Tertidur nanti ya. Rasulullah pernah melarang sahabat yang ulang lagi sholatmu karena jenggotmu nggak bergoyang. Jadi kalau sholat itu gitu sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita.
Tapi kalau baca Quran kuat-kuat sampai kita bisa mengeluarkan makharijul hurufnya. Mana ha, mana kho, mana ha dan seterusnya. Tapi kalau di kamar mandi bacaan mau cebok baca doa, mau masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Jadi ada 3 cara baca. Pertama tutup bibirnya dalam hati. Kalau di kamar mandi. Yang kedua bisik-bisik. Saat lagi sholat. Yang ketiga adalah kuat-kuat saat baca Quran. Oke, Ustazah, iya batas waktu sholat isya jam berapa? Azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa sholat isya. Tapi jangan sering lalai ya. Ustazah, niat puasa, saya niat puasa, ternyata majikan suruh makan. Ya pilihan mbak. Kalau mbak mau batalkan gak apa-apa karena dia puasa sunnah. Kalau mau lanjut puasa boleh ya. Ustazah, kalau baca Quran terbata-bata gimana? Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Ya siapa yang membaca Quran dan mantap dia membacanya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tatakto dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya dia membaca itu dapat pahala. Yo bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang. Nah itu ya, silahkan ya. Ustazah, batas waktu sholat asar saat matahari itu udah mulai tenggelam, saat ada cahaya merah masuk ya, itu adalah batas sholat asar. Ustazah, iya kurban untuk almarhum tapi bukan nazar, nggak boleh makan dagingnya. Jadi kayak gini, mbak tinggal kayak gini aja kok. Panitia, ini aku berkurban atas nama almarhum ya Tia. Nah ini aku kan dapat kupon nih Tia, ini kuponku. Nanti kasihkan aku daging yang lain ya panitia. Aku tetap dapat kuponnya, tapi kan tidak harus daging yang itu kan guys. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan daging yang itu, tapi daging yang lain gitu ya. Ustazah, ya kalau mau kurban apa harus selamatan dulu? Ya enggak ya. Kurban juga selamatan juga, pan yang kapalo ya. Ustazah, kalau wudhu boleh bersuara nggak di kamar mandi? Sama siapa ngomongnya? Wudhu bersuara, diem aja lah wudhu. Nggak usah bersuara. Sama siapa ngomong? Sama aku. Jauh aku ya. Ustazah, kalau sholat tahajud bagusnya 8 rakaat. 8 rakaat ya. Kalau 8 rakaat 2, 2, 2, 2 ya. Setiap 2 rakaat salam ya. Oke. Ustazah, kurban untuk orang yang meninggal boleh nggak? Tergantung ya. Boleh ya. Aku bagi 2. Untuk kurban untuk orang meninggal tergantung. Yang pertama, kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat gitu, maka orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau orang yang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, maka terpecahlah pendapat ulama mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak boleh kurban atas nama orang meninggal, ada yang mengatakan boleh berkurban atas nama orang meninggal. Jadi karena dia bagian dari sedekah, so mau ikut yang mana bebas. Kalau teman-teman mau kurban atas nama orang meninggal boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, lebih baik berkurban atas nama orang hidup. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang hidup bisa mendoakan juga pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Oke, Ustazah, bagusan mana sholat jemaah di musola atau sholat sendirian di rumah? 27 derajat lebih bagus. Banyak yang mengatakan perempuan itu tidak boleh ke masjid. Salah. Perempuan itu boleh ke masjid. Tidak diharamkan ke masjid, juga tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi boleh perempuan ke masjid ya. Ustazah, lagi sholat taubat tahiyat akhir belum salam tapi terdengar azan subuh. Ya udah lanjut aja, udah mepet banget ya Mbak. Ustazah, dicintai itu indah jika saling mencintai, bukan penuh kepalsuan. Pinter sekali. Oke, Ustazah, boleh nggak baca Al-Quran bahas apa? Ustazah, mulai puasa Zulhijjah kapan?
Ustazah, mulai puasa Zulhijjah kapan? Pengumuman puasa Zulhijjah dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Pengumuman lagi guys, ya kan? Pengumuman puasa Zulhijjah itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Tepatnya kemarin tanggal 28 Juni 2025. Dari tanggal 28 Mei, nggak gitu, salah. Pengumumannya salah, ulang lagi. Pengumuman 1 Zulhijjah itu dimulai dari tanggal 28 Mei 2025 kemarin hingga tanggal 3 Juni 2025. Teman-teman pasang niat, sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Dan tanggal 4 Juni 2025 niatkan puasa Tarwiyah. Dan 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Oke, demikian pengumuman dari saya dan harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, bercanda saja. Ada yang nanya, kita buat pengumuman ya kan. Ya, jadi Mbak yang belum sempat kemarin berpuasa, nggak apa-apa, bisa mulai puasa besok. Jadi Mbak gini, teman-teman yang belum tahu nih, tahu-tahu rupanya puasanya baru masuk live besok lusa. Ini pura-puranya nih guys, ya itu boleh aja. Puasa Zulhijjah nggak harus berturut-turut kok teman-teman. Boleh aja misalnya sehari gitu ya. Atau teman-teman nggak bisa puasa Zulhijjah, puasa Tarwiyah dan Arafah aja. Nanti tanggal 4-5 Juni aja. Atau tanggal 4 dan 5 Juni aja. Atau tanggal 5 Juni aja lah ya puasa Arafah. Nggak juga bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kemarin nggak puasa, ketinggalan. Hari ini nggak puasa, nggak apa-apa. Besok puasa, aman aja. Oke, nah pengumuman itu macam cuma orang fokus aja. Supaya fokus aku buat pengumuman ya kan. Karena ini soalnya ada yang sambil nyetrika Mbak, ada yang sambil jemur pakaian, ada yang sambil jahit. Ya kan, kita buat pengumuman. Ada yang sambil memperbaiki dasternya ya kan. Masya Allah, sehat ya teman-teman ya. Ustazah ada keinginan pengen berkurban tapi belum ada uang. Ya nggak apa-apa, yang masalah. Ustazah, ya misalnya saya dapat jabatan baru, oke? Lalu saya berkurban sebagai ungkapan rasa syukur. Boleh, nggak masalah. Ya, itu bagus. Tapi dia tidak kurban nazar itu. Boleh ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, sambil jahit ya, tekan sambil lipat baju. Ya, jangan tanya sambil masak ya, karena ada jemaah aku dengerin live sambil masak, hangus tempenya coba. Saya tuh udah setahun dengerin Ustazah, bisa-bisanya tempe saya tetap gosong. Padahal saya udah hafal yang dibilang Ustazah tuh semuanya, gosong. Ustazah mau tanya, saya sedang menjalankan puasa Daud. Oke, sebentar, mana dia tadi? Oke, itu gimana dengan puasa Zulhijjah? Kalau Mbak lagi puasa Daud, Mbak fokus ke puasa Daud aja, itu bagus ya. Itu bagus, nggak masalah ya. Oke, lagi laundry nyimak sambil jemur. Masya Allah, semoga lancar usaha laundrynya. Ustazah, apakah tidak apa-apa puasa Arafah tetapi masih ada hutang puasa Ramadan? Tidak apa-apa. Karena mengganti puasa itu sampai Ramadan tahun depan. Tapi setelah itu langsung teman-teman puasa kodo ya. Ustazah, sambil duduk bacaan doa di dalam hati boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Iya Mbak Narti. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya, nggak masalah ya. Zikir tuh ada yang sambil nyetrika ya kan, sambil zikir, sholawat itu nggak jadi masalah teman-teman ya. Nah, dengerin live sambil nyetrika nggak masalah. Oke, gitu ya. Oke, tuh di Singapura Lebaran tanggal 7. Siap, terima kasih ya infonya. Di sini tanggal 6 Mbak. Ustazah, pas sholat tahajud sekalian taubat hajat, oke, tanpa witir boleh nggak? Oh, nggak apa-apa, cuman sayang loh Mbak, nggak witir. Witir itu hukumnya sunnah muakkad ya. Lebih baik witir daripada tahajud kalau waktunya mepet. Ya kan, witir itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau bisa jangan tinggal lah si witir itu ya. Kalau bisa witir lah minimal 1 rakaat aja ya.
Ustazah, iya dilarang sama majikan. Akan tetapi kita lakukan oke ini nih ya. Zah kita dilarang sholat sama majikan. Ini biasanya kerja di luar negeri guys ya. Akan tetapi kita lakukan sembunyi-sembunyi. Kalau sholatnya terburu-buru apakah sah? Jadi begini mbak. Kalau mbak mau sholatnya itu buru-buru. Mbak skip iftitah dengan ayat pendeknya. Jadi tidak usah baca iftitah dengan ayat pendek. Yang lain boleh mbak baca. Kan Al-Fatihah doang, jadi lebih cepat ya. Semoga Allah mudahkan ya mbak. Oke. Ustazah, iya boleh witir 1 rakaat? Boleh, nggak masalah ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow yang di pojok kiri atas. Aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita ngobrol santai, ceramah-ceramah. Dan cek juga video aku di akun ini. Ulangan daripada tanya jawab ini ada di channel YouTube aku ya. Teman-teman subscribe aja dengan nama yang sama. Ustazah DR Nelaluki di YouTube aku ya. Nanti bisa dengerin juga di sana. Pengumuman bisa dengar di sana ya. Ustazah, saya nggak sholat tahajud tapi berdoa sambil tiduran. Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, sholat tahajud dulu, witir terus hajat nggak masalah ya. Coba aku jelaskan sebentar ya. Witir itu adalah sholat yang waktunya itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting satu kali. Habis isya kalau udah witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ya misalnya habis isya, ba'diyah isya, lalu sholat witir. Lalu tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tapi kalau teman-teman tidak bisa sholat tahajud habis isya, tidak bisa witir habis isya, tengah malam teman-teman tahajud, lalu kemudian setelah itu witir. Boleh, nggak masalah ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Kalau 3 rakaat tidak sama sholat maghrib, dia hanya dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Kenapa Mbak Atun? Iya, libur kajian tanggal merah, tapi sore nanti kajian ya. Ustazah, apa doa? Ustazah, bagaimana kalau punya hutang puasa dari dulu belum lunas tapi lupa jumlahnya? Udah berapa tahun? Kalau lupa jumlahnya segera bertobat ya. Tapi kalau ingat bisa diganti ya. Ustazah, saya sambung zikir di rumah boleh, nggak masalah ya. Kredit mobil itu riba. Kredit mobil itu riba guys. Iya Mbak Najwa. Ya kredit mobil itu riba. Pertama karena di dalam angsuran yang kita bayarkan itu ada ribanya, ada bunganya. Dan yang kedua kalau kita telat kita denda. Itu riba lagi. Yang ketiga kalau kita nggak bayar ya maka mobil kita akan ditariknya. Mobil kita akan dia tarik gitu ya. Lalu kemudian dia tidak akan mengembalikan uang kita. Witir 1 rakaat hanya 3 kul boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, iya zikir apa yang paling bagus buat Zulhijjah? Bebas aja ya. Oke, Ustazah. Oke sebentar ya. Gimana doa sedekah subuh? Ya ada yang belum hafal doa sedekah subuh. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, bukan. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, salah itu doa anak soleh tuh ya. Nah, jadi kayak gini guys. Misalnya kan kita kumpulkan di rumah nih duit 2000 kan. Kita kumpulkan nih di rumah nih. Lalu kemudian setelah itu kita kan mau serahkan tuh ke, sebentar ya teman-teman ya. Ini silau mataku ya. Terus teman-teman kan tuh, bentar ya. Terus teman-teman kan serahkan tuh ke masjid atau kasih traktir makan kawan atau ngasih makan teman ya. Itu sambil doa atau kasih makan kucing atau kasih anak gitu ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke, kredit rumah pakai bank syariah aku nggak nyaranin karena di atasnya tetap Bank Indonesia. Usahakan jangan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau baca niat sholat diucapkan apa di dalam hati? Bebas.
Ustazah susah kali mau tahajud tapi insya Allah witir saya laksanakan. Gak apa-apa tuh Ustazah. Yang kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa karena dia sunnah. Cuman sayang aja kalau nggak dikerjakan. Kalau susah tahajud caranya gini Mbak. Mbak sholat tahajudnya deket-deket azan subuh aja dulu Mbak. Jadi Mbak tidur puas dulu sampai nanti 15 menit menjelang azan subuh baru Mbak tahajud. Nanti insya Allah terbiasa tuh lama-lama ya. Ustazah, oke sebentar. Jamaah sholat tapi imam bacaannya salah. Ya, nah kalau ayat pendeknya yang salah nggak apa-apa. Kalau ayat pendeknya yang lupa nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Fatihahnya nggak boleh ya. Kami tidak setuju ayah kami nikah lagi yang keempat kali. Bolehkah kami melarang karena ayah kami sudah tua? Tergantung. Khawatirnya minta maaf izin, khawatirnya takutnya beliau berzina. Ya, ketika kira-kira beliau sanggup tidak berzina, boleh dilarang. Tapi kalau seandainya maaf izin beliau tidak sanggup, nah itu nanti tidak boleh kita larang. Berzina dia kita pelain dosa ya. Ustazah, aku sholat tahajud jam 00.15. Bagus, nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah kita kurban makan dagingnya? Boleh. Yang tidak boleh kita makan, kalau kita berkurbannya itu kurban nazar. Itu yang nggak boleh. Misalnya Mbak bernazar nih. Mbak bernazar, ya Allah, kalau seandainya aku lulus PNS, maka aku akan berkurban. Maka statusnya jadinya kurban nazar. Kalau kurbannya kurban nazar, maka Mbak nggak boleh makan dagingnya. Tinggal bilang ke panitianya, panitia ini kurbanku kurban nazar. Nanti daging ini, kupon ini kasihkan ke aku kurban daging yang lain. Bukan itu daging untuk aku ya. Ustazah, kalau sedekah subuhnya dikasih ke anak gimana? Sedekah subuh itu bebas. Mau dikasih ke anak, dikasih ke orang tua, ke non muslim, dikasih ke orang tua, ya. Nah, dikasih ke kalau sedekah itu bebas. Ya, yang agak lain itu zakat. Kalau sedekah itu bebas. Yang penting untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Ustazah, puasa Senin Kamis pada bulan Zulhijjah. Puasa Senin Kamis pada bulan Zulhijjah niatnya puasa Zulhijjah. Niatnya puasa Zulhijjah ya. Jadi ambil niat yang paling tinggi dia. Ambil niat yang paling tinggi ya. Ustazah minta doa gaji pertama monet saya. Iya donasikan Masya Allah. Tetapi pastikan linknya benar ya. Kalau kita syukuran jabatan. Kalau kita syukuran jabatan kerja. Tapi siangnya dagang makan daging akikah anak. Bagus nggak apa-apa. Yang penting dimasak. Ya mau teman-teman gandeng dengan sunat dia, mau teman-teman gandeng dengan pesta, mau teman-teman gandeng dengan sekedar ngasih ke fakir miskin atau gandeng dengan syukuran naik rumah. Yang penting daging akikah tuh kemakan sama orang. Udah boleh Mbak, nggak apa-apa. Ustazah, bagaimana saya mengambil uang pensiunan? Kalau bank hanya sebagai alat ngambil dan simpan nggak apa-apa. Sebagai alat kredit dan deposit yang jadi masalah. Ya, kita punya bank, ya kita punya bank, kita nabung di bank, kan dia cuma dijadikan alat nabung, nggak masalah, ya. Oke, tidur Mbak Yujina. Ustazah, ya kalau beli hewan kurban duitnya hasil pinjaman koperasi, nggak usah kurban kalau minjem, toh dia nggak wajib Mbak. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh bahasa Indonesianya, tapi dibunyikan suaranya, nggak apa-apa. Bukan dibunyikan, disirkan, gitu ya. Ustazah, saya sudah menjalankan sedekah subuh baru 1 kali. Masya Allah, mantap ya. Rasakan kalau dikerjakan setiap hari nanti sebulan 2 bulan hati lebih tenang, rezeki lebih berkah ya. Pengumuman. Siapa yang pengumuman nih guys? Pengumuman pula dia guys. Aku sudah bisa sholat berdiri, lututku sembuh. Wah, pengumuman madu rupanya si kawan. Ada aja pun si kawan ini. Pengumuman aku sudah bisa sholat berdiri, lututku sembuh, minum madu rambutan. Siap, Masya Allah. Selamat ya Mbak pengumuman lututnya sembuh, minum madu rambutan ya. Agak lain guys. Oke, Ustazah kurban itu apakah
kurban itu apakah boleh atas nama keluarga? Contohnya keluarga Bapak Budi. Sebenarnya gini aja sih Mbak, berkurban itu atas nama satu orang aja, atas nama Pak Budi, ya kan? Nanti Pak Budi inilah yang berdoa. Bismillahi Allahumma hada minka walaka. Ya Rabbana taqabbal minni. Dengan nama Allah, hada minka, ini darimu, walaka, untukmu, ya Allah terimalah dariku. Nanti si Pak Budi ini akan berdoa, ya Allah saya Pak Budi, tak perlu gitu doanya. Saya doakan pahalanya untuk istriku, anak laki-lakiku, anak perempuanku. Jadilah dia kurban satu keluarga. Gitu loh maksudnya. Paham ya teman-teman ya? Aku juga pengen madunya. Iya.